hari ini saya ingin membagi tentang tata dan cara sangat sederhana untuk menghindari petaka dari mimpi-mimpi itu sendiri. Om Swastiastu, Om Awigadam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat Buddha, sahabat milenial, kemudian teman-teman spiritual, para sepuh guru yang saya muliakan dan kemudian yang saya hormati. Hari ini saya ingin berbagi lagi. Berbagi tentang apa? Tentang mimpi. Tentang mimpi buruk dan akibatnya. Nah, bagaimana tentang mimpi itu sendiri? Dan bagaimana pula tentang mimpi-mimpi buruk yang akan menjadi kenyataan, yang akan menjadi malapetaka dalam kehidupan. Dan bagaimana juga tentang mimpi-mimpi itu dan arti dari sebuah mimpi, sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya ingin berbagi tentang mimpi itu. Apabila kita bermimpi, tentu kita tergerus, terbawa dalam suasana yang sangat membahagiakan, dan tentu juga suasana yang sangat menyedihkan, bahkan menjadi momok dalam kehidupan kita. Kita akan dibuat menangis oleh mimpi itu sendiri, dibuat berbahagia, bahkan kita akan dibuat sangat menakutkan, menjadi duka dalam kehidupan. Nah, bagaimana tentang mimpi itu sendiri? Sahabat muda, sahabat milenial, nah kalau seumpamanya kita mimpi dicari ular, sahabat. Nah, kalau ular itu datang dalam rumah kita, dalam kamar kita, kemudian dia tidak mematuk, sahabat, tapi ular itu mengerikan. Nah, itu bertanda bahwa ide Betara Yang Guru, leluhur kita, yang datang memberi peringatan kepada kita. Mungkin di sana kita ada kekurangan tentang berkehidupan. Nah, apabila ular itu sendiri akan mematuk kita, kita melihat ular dikejar, kemudian dipatuk kita. Nah, itu bertanda bahwa ada seseorang yang mengirimkan ilmu teluh agung terang jarum magic kepada kita. Mungkin itu seorang pengiwa, mungkin itu seorang pengelakan, mungkin itu juga roh-roh asal yang mengganggu kita. Nah, itu. Jadi itu namanya pepasangan yang dikirim oleh seseorang. Kalau di Jawa disebut dengan santet, sahabat. Nah, itu tentang ular, sahabat. Kalau kita dicukur, digundul, kemudian dipotong rambut kita. Kita mimpi dicukur, digundul, kemudian dipotong rambut kita. Nah, itu menandakan bahwa kita dibikin malu, sahabat. Kita dibikin malu. Dibikin seolah kita tuh yang sangat, dan kita akan dipermalukan, sahabat, oleh seseorang. Kita akan dibikin malu, bahkan kita akan sedih sekali menerima hal seperti itu. Kita akan sedih dan sangat sedih sekali, sahabat, kalau rambut kita dipotong kemudian digundul. Kita akan dibikin malu. Lalu kemudian kalau kita mimpi dikasih ikan, dikasih makanan yang enak-enak yang berbentuk ikan, di sana seseorang akan membicarakan kita, membuat kita beda dari sebelumnya. Kalau ikan itu daging adalah beda. Jadi beda di situ artinya kita dibicarakan oleh orang, keburukan kita, tentang kejelekan kita, nista bina dan lain sebagainya, miskin dan lain sebagainya. Bahkan dia menghujat dengan seseorang tentang kita.
Nah, itu namanya beda. Apabila dalam sebuah mimpi, kita sangat berbahagia sekali. Dikasih sebuah perhiasan. Perhiasan yang sangat gemerlap. Perhiasan yang sangat gemerlapan. Dan sangat-sangat indah sekali. Sebuah emas. Nah, kalau kita mendapat suatu kebahagiaan, dikasih emas kepada seseorang, itu bukan mimpi yang bagus, sahabat. Mimpi yang sangat jelek sekali. Karena apa? Emas dalam Hindu, emas ngemasin. Ngemasin. Gitu. Ngemasin. Nah, ngemasin itu adalah kita akan menjadi sesuatu yang buruk. Bahkan kita bisa meninggal. Jadi, itu akan membuat kita tuh takut. Kalau kita mendapat emas, sahabat. Itu sangat-sangat menakutkan. Nah, bagaimana kalau kita terbang? Kita mimpi terbang. Mimpi terbang ke alam parahyangan. Mimpi terbang ke langit. Mimpi terbang ke pura-pura dan sebagainya. Nah, kalau mimpi terbang itu sendiri dan kemudian kita bisa terbang. Terkadang kita melihat keindahan-keindahan di sana. Bahkan kita turun dalam sebuah pura atau lihat pura yang sangat indah. Itu bukanlah sebuah yang jelek itu, sahabat. Itulah sebuah taksu yang memberikan kita kesedihan, yang mengajarkan kita sebuah mimpi-mimpi keindahan tentang kesedihan, kewesesan, kemudian sebuah taksu yang masuk dalam tubuh kita. Nah, tetapi kalau kita terbang, ada yang mengikuti, ada yang menuntun, kemudian terbangnya itu ke tempat yang sangat-sangat angker. Mungkin di sebuah kuburan, mungkin di sebuah perdalam, perjepati, atau mungkin saja di tempat-tempat yang angker lainnya. Nah, itu bisa dikatakanlah taksu pengeliakan atau taksu pengiwa. Nah, itu dia. Jadi beda terbang, kita ke pura-pura, kemudian kita tuh seolah-olah sendiri, senang sekali, kemudian turun di sebuah pura, nah kita akan tulang bakti dan lain sebagainya. Bahkan kita tuh melukat di sana, membersih di sana. Itu beda artinya. Dengan terbang yang ada yang menuntun, kemudian loncat-loncat, kemudian kita diajari terbang. Itu kemungkinan taksu pengeliakan atau taksu pengiwa. Sahabat muda, sahabat milenial, bagaimana kalau gigi kita copot? Nah, kalau gigi kita copotlah mimpi yang sangat-sangat signifikan, sahabat. Nah, kalau gigi kita rontok dalam sebuah mimpi, nah kalau rontok yang di atas, tentu itulah saudara dekat. Jadi mungkin saudara kandung, atau mungkin bapak ibu, atau mungkin nenek. Kalau kita mimpi gigi kita yang di bawah copot, nah itu mimpinya tentang saudara sepupu atau saudara jauh. Nah, kalau kemudian gigi yang paling belakang, yang di atas, itu nenek kita atau kakek kita. Yang di bawah, itu nenek keluarga jauh. Itu adalah nenek keluarga jauh atau kakek keluarga jauh. Nah, itu yang sangat-sangat kurang bagus itu. Jadi, mimpi yang sangat jelek sekali, sahabat. Kemudian, saya terakhir ingin berbicara tentang mimpi. Tentu mimpi itu banyak sekali. Dan banyak sekali. Dan ada sebuah mimpi. Mimpi memandikan mayat. Nah, kalau kita memandikan mayat, tentu dalam mimpi itu kita akan merasa ketakutan. Apalagi kita menandu mayat. Jadi, akan merasa ketakutan. Kita akan merasa sedih kalau lihat kayak gitu. Apalagi kena airnya mayat. Nah, itu sangat mengerikan, tetapi artinya itu adalah rezeki. Rezeki akan datang kepada kita. Apabila kita memandikan mayat, apabila kita menandu kerandan atau tempat mayat peti, nah itu adalah sebuah rezeki. Bagaimana kalau kita mimpi tentang orang yang besar, orang yang top terkenal, Bapak Presiden, Bapak Menteri-Menteri, para artis,
itu beda lagi sahabat. Kalau mimpi tentang seorang pejabat, seorang besar, seorang yang sangat dikagumi, artis-artis yang top dan luar biasa, Anda akan mendapatkan satu anugerah sahabat, kewibawaan, rezeki, bahkan hidup Anda akan senang sekali, sangat-sangat senang. Sahabat muda, sahabat milenial, para sahabat spiritual, para sepuh guru yang saya hormati. Nah, lalu bagaimana kita untuk menghindari mimpi-mimpi yang buruk itu? Biar mimpi-mimpi yang buruk itu akan hilang, akan tidak menjadi petaka bagi kehidupan kita. Baik kita sakit, kemudian kita merasa duka, dan kehidupan kita merasa berubah yang jelek, kemudian bahkan kita akan mati. Bagaimana cara untuk mengantisipasi itu? Sahabat muda, sahabat milenial, nah hari ini saya ingin membagi tentang tata dan cara sangat sederhana untuk menghindari petaka dari mimpi-mimpi itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Sahabat muda, sahabat milenial, pertama kita harus menyediakan yang namanya canang sari, kemudian segahan, nasi warna, putih kuning, poleng, dan telur. Lalu kemudian tersiapkan semuanya itu, kemudian kita menyiapkan sebuah takir dari daun pisang. Nah, takir itu dibentuk dari daun pisang. Lalu kemudian kita akan memotong jari kuku, jari-jari ibu jari yang ada di kedua tangan kita, kemudian ibu jari yang ada di kaki kita. Kita potong semua. Kemudian potongan-potongan kuku ibu jari itu kita taruh dalam sebuah takir yang tadi saya sebut, takir dari daun pisang itu. Nah, lalu setelah itu dipotong, kita atur di segahan putih kuning, berumbun, poleng, kemudian takir itu sendiri yang ada kukunya itu taruh di sana. Diisi canang sari, kemudian diisi dengan telur ayam kampung yang masih mentah. Nah, tentu kita juga menyediakan tirta, arak berem, dupa, dan sebagainya. Lalu setelah kita menyiapkan dupa, arak berem, dan semuanya termasuk dupa dan sebagainya itu, nah kemudian setelah itu kita menyiapkan segalanya, baik itu tirta pembersihan, kemudian menyiapkan tentang dupa, menyiapkan tentang arak berem, dan pengetisan dan sebagainya itu. Nah, lalu baru kemudian kita akan ke lebuh. Nah, di mana tempat kita keluar dari rumah itu, depan rumah itu namanya lebuh. Jadi tempat kita untuk keluar rumah, jalan untuk keluar rumah. Nah, di depan lebuh itu kita meletakkan semua, baik itu meletakkan segahan tadi dan canang itu, kemudian diperciki air suci. Di sana baru kemudian kita memohon kepada Betari Durga. Mohon kepada Betari Durga untuk apa? Ratu Betari Durga, titiang nemangkin ngaturang segahan putih kuning, segahan berumbun, segahan poleng, rauh adeng, dan kemudian rauh adeng tur titiang ngaturang ini kuku sani sampun ketunas kelunsuring tangan ibu jarin titiang. Titiang nemangkin jagi ngwaliang ini ale hayuning ipian titiang. Sane kawan-kawan menemuari ke margi agung, pangten keni titiang sane
nguaste sengkala. Jadi kalau bahasa Indonesianya, ya Ibu Durga, hari ini saya mengaturkan sesajen. Segahan putih kuning, segahan berumbun, segahan poleng, kemudian telur mentah, dan kuku-kuku yang saya sudah potong, saya aturkan kepada Hyang Batari Durga. Saya mohon mimpi-mimpi saya yang buruk itu, mimpi-mimpi saya yang jelek itu, supaya tidak menjadi petaka bagi saya. Saya mohon yang jelek-jelek kembali kepada beliau, kembali kepada Durga, kembali ke jalan besar. Yang baik-baik, keselamatan, rezeki, biar masuk ke natah karang. Nah, kemudian itu diaturkan sama beliau, ayaban. Nah, setelah ayaban itu, kemudian diarak bermin, kemudian telurnya dipecahkan. Nah, setelah itu baru kita mengucapkan terima kasih. Sahabat muda, sahabat milenial, tidak cukup dengan itu saja. Kalau kita ingin betul-betul mimpi-mimpi itu tidak menjadi satu kenyataan yang buruk, hendaknya kita selanjutnya ke laut, sahabat. Nah, di laut kita membawa sebuah sesajen canang sari saja sama segahan. Kemudian canang itu dipercikan, segahan ditaruh dengan rapi, kemudian canang disidupan dan lain sebagainya, diperciki air suci. Setelah itu memohon kepada Ratu dalam segara yang terbaruna. Kalau mungkin ngiring Kanjeng Ibu Ratu, boleh memanggil beliau. Mohon kepada Betari Kanjeng Ibu Ratu. Mohon kepada Ratu dalam segara yang terbaruna, supaya memberikan anugerah kepada kita, sebuah pembersihan di sana, untuk memunahkan semua yang ada dalam tubuh kita yang jelek-jelek, malaling ipian. Jadi mimpi-mimpi yang buruk itu tidak menjadi kenyataan. Nah, di sanalah kita memohon pada beliau. Kemudian dengan sujud bakti, mohon pada beliau. Sebelum kita ngaturang bakti, kita hendaknya harus keramas, mandi di segara. Mandi mungkin dengan kepala kita mungkin dimasukkan ke laut, di air laut, dan bersihkan. Nah, setelah kita bersih mandi di air laut, baru kita ngaturang bakti, sujud bakti pada beliau, memohon anugerah, memohon supaya kita baik-baik saja. Nah, sahabat muda, sahabat milenial, setelah kita datang dari laut, belum juga selesai. Tetapi inilah sangat sederhana, sahabat. Tidak memakan suatu biaya. Cukup kita, hati kita, nurani kita, kemudian bakti kita pada leluhur kita. Terus kemana kita? Setelah datang dari laut, sampai di rumah, kalau bisa ngaturang pejati dan segahan. Kalau memang tidak ada pejati, boleh saja dengan canang sari. Yang penting kita buat niat hati yang tulus dan ikhlas. Nah, bagaimana tata cara kita bakti kepada ide leluhur, yang dewa, yang guru, yang pitara-pitari, yang lelangit? Memohon kepada beliau supaya apa? Ngaturang pejati, nunas tirta, ngaturang bakti. Nah, kemudian memohon kepada beliau supaya kita selamat tentang mimpi-mimpi buruk yang hadir dalam mimpi kita, dalam tidur kita, supaya itu dipunahkan, tidak menjadi suatu kenyataan, tidak menjadi suatu malapetaka dalam kehidupan. Setelah itu baru kita ngaturang bakti dan kita lunas tirta, mohon air suci, dan
cukup sampai di sana. Sudah selesai, sahabat. Nah, itulah tata cara bagaimana kita untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik itu tentang kematian, baik itu tentang sakit, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Nah, itulah salah satu cara yang pernah saya dapatkan dari beliau, Sesuhunan Titiang, Junjungan Titiang, Penembahan Titiang, ide Ratu Gede Mas Sakti Suptide, ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Beliau memberikan tata dan cara untuk mengatasi mimpi-mimpi buruk, sahabat. Oke, sahabat, cukup saya berbagi di sore hari ini. Semoga saya akan dapat terus menggali tentang keunikan tentang anugerah dari Yang Esa Penembahan Sesuhunan. Saya mohon support channel Kiswara Supranatural Art. Ingat, subscribe, kemudian like, bila perlu kasih komentar. Sahabat, cukup saya berbagi. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.